Perkenalkan, nama saya Siti Khadijah. Saya di sini bicara dengan siapa, Kak? Kelsey. Kak Kelsey ya. Baik, ini Kak Kelsey yang mempunyai pemilik kedai kopi di Jalan Swadaya, tepatnya di Larangan. Langsung aja ya, Kak. Bagaimana Kakak membangun usaha dengan antisipasi perubahan bisnis yang begitu cepat? Jadi satu, kalau misalnya bisnis itu pasti kita juga ngomongin marketnya ya. Jadi maksudnya punya market apa dulu nih yang mau kita sasar apa dulu. Terus yang kedua modalnya gitu kan. Jadi lihat juga kalau misalnya marketnya secara market ada, tapi modalnya yang seberapa yang kita mau alokasikan ke sana gitu. Nah kalau misalnya kaitannya sama namanya tempat nongkrong, habis gitu makanan itu kan nggak ada matinya sih sebenarnya, tinggal gimana caranya lihat apa yang sekarang memang lagi dicari gitu. Jadi permasalahannya adalah tempat strategis, tapi apa yang kita jual juga nggak bisa menawarkan sesuatu yang lebih, itu juga beda lagi gitu. Jadi tinggal kalau misalnya kaitannya pertanyaan sama dengan adanya perubahan yang ada sekarang, ya cepet-cepet adaptasi aja sih, lebih kepada kayak gitu sih lihatnya. Gitu. Jadi misalnya pun konsep awalnya seperti apa, apapun itu bentuknya, saya percaya masih bisa berubah gitu loh. Jadi asalkan tidak meninggalkan root atau akarnya. Awalnya nih secara konsep nih pokoknya gue mau buka ini. Nah ketika nanti sepanjang perjalanan waktu ada perubahan-perubahan apa, kita bisa menyesuaikan, adaptasi, dan itu ternyata ada efeknya juga untuk pasar gitu, nggak ada masalah. Nggak ada masalahnya. Lalu menurut Kakak, dalam usaha yang didirikan ini harus memperhatikan kepuasan pegawai atau enggak? Kalau kaitannya memang kan kalau untuk bentuk usaha apapun itu kan pasti untuk urusan internal dan juga eksternal. Memang namanya ada slogannya gitu kan, pembeli adalah raja. Benar, memang maksudnya gimana pun cara kita menghandle pegawai yang secara internal itu pasti akan menomorsatukan urusan pelanggan dulu gitu. Ibarat kata nih, kitanya nggak salah, pelanggannya nggak puas atau apa, tetap salahnya kita, kan seperti itu. Nah kalau misalnya kaitannya sama pegawai sendiri, di sini lebih kepada ini ya, maksudnya secara asasnya atau yang memang diangkat itu adalah tetap kerjanya profesional, tapi secara kekeluargaan itu kita juga tag team lah gitu. Jadi kalau untuk urusan ya seperti pada umumnya aja lah, kita gimana caranya karyawan betah, terus habis gitu kedekatan antara satu sama lain. Terus masing-masing itu kan ada bidangnya sendiri-sendiri ya, ada yang di kitchen, ada yang di ada yang di waiternya gitu kan, tapi itu saling bantu aja sih seperti itu gitu. Jadi kayak kita ada gathering bareng-bareng, terus misalnya kita ada sempetin misal sebulan sekali atau apa, kita ada acara makan bareng, nah yang kayak gitu-gitu paling. Berarti ada kepuasannya ya? Iya, memperhatikan. Terus bagaimana strategi Kakak dalam membangun cara kerja untuk stabilitas kerjanya? Lebih kepada kalau misal untuk kita ngomongnya soal SOP ya, maksudnya mungkin kalau secara perusahaan besar yang kayak gimana juga nggak sepadan seperti itu, cuma tapi dalam bentuk apapun bisnisnya itu memang sudah harus dibentuk asas-asasnya apa yang memang harus dipatuhi, yang tidak boleh, dan yang lain-lain. Nah kalau untuk hal itu sebenarnya untuk menjaga stabilitasnya lebih kepada itu tadi, pas ketika kalau untuk urusan teknis ya, maksudnya teknis itu adalah misal nih bahan, kita kan pasti kayak untuk bisnis yang kuliner atau apa itu kan pasti kan kita juga bahan ya, ketersediaan bahan dan lain-lain, kita juga pasti untuk stabil atau tidaknya ngelihat kita harus punya opsi vendor, ada beberapa gitu. Jadi misal nih kita ngomongin satu bahan nih, jadi nggak bisa cuman ya udah misal nih fresh milk kita cuman ambil dari satu vendor. Nah ketika vendornya itu lagi nggak ada atau apa, kita bingung dong, akhirnya tidak stabil. Ada yang maksudnya ngefek juga gitu. Kalau itu untuk kaitan kita keluar ya, yang kaitannya sama teknis. Tapi kalau yang berhubungan sama stabilitas di ketenaga kerjaan dan lain-lain, biasanya memang sih kita nggak memungkiri bahwa agak dibilang susah ya susah, dibilang gampang tapi ya nggak gampang juga sih cari orang yang emang benar-benar bisa stay lama. Bukan cuman perkara dia itu nggak kalau ngomong soal betah kerja atau betah gitu ya, tapi lebih kepada mungkin ada pilihan lain, ada another choices yang emang dia ngerasanya lebih baik dan lain-lain. Nah biasanya kita pas ketika awal pas cari karyawan dari awal, memang
kita pasti lihat dulu dari pertama secara background, terus habis itu secara motivasi kerjanya. Karena kita juga berharapnya memang lebih gampang ya ngajarin untuk yang seperti itu dibandingkan misalnya yang kita di kantoran terus harus ngajarin program ini begini sistemnya, nanti masuk ke ini, itu akan jauh lebih ribet dibandingkan memang yang sekarang. Tapi untungnya kita kan setahunan lebih ya ini ya, itu nggak terlalu banyak turnovernya juga sih gitu. Jadi ya lebih kepada itu tadi, kita juga nggak cuman ngurusin kerjaan atau apa, kayak misal nih perhatian kecil yang kayak sekarang lagi isu-isunya lagi iniin apa vitamin, masker apa segala, ya maksudnya yang mungkin itu bisa dilakukan di perusahaan gede ya gitu. Tapi even kayak kita yang cuman apa kecil-kecilan begini juga memperhatikan ke arah sana. Jadi itu juga ada sense beda sih ke karyawan juga akhirnya ya, jadinya nggak terlalu banyak turnover sehingga lumayan stabil seperti itu. Tapi kalau perusahaan kan biasanya dia ada stabilitas emosi dan stresnya gitu ya. Itu kakak gimana cara ngatasinnya kak? Sebenarnya memang ya percaya atau tidak yang paling menguras waktu itu adalah manajemen orang gitu. Jadi kalau untuk kayak misal emosi atau apa itu saya rasa sih ada sesinya sendiri ya. Maksudnya gini, kita ada briefing harian. Jadi setiap hari, sebelum emang benar-benar kafe buka atau apa, ada hal-hal yang memang mau disarankan dan lain-lain mau dikatakan, itu kita briefing bareng. Nah, kalau untuk kaitannya untuk yang masing-masing pribadi atau personal itu biasanya ada coaching and counseling sih. Jadi lebih kepada ya kadang-kadang lagi iseng nih, lagi di dapur atau gimana gitu kan ya, udah tahu nih kayaknya gelagatnya udah beda ya kan, udah beda gini-gini, iseng-iseng aja, lo kenapa gini, lagi sakit, lagi apa gitu, akhirnya pelan-pelan nanti cerita dan lain-lain seperti itu sih. Kayak gitu. Jadi lebih kepada ya wajar lah, manusiawi lah, stres juga kan. Kalau bagaimana pandangan kakak ya tentang pegawai yang udah bekerja lama di perusahaan ini? Sebenarnya kalau misal di sini dari awal itu memang sudah ditanamkan bahwa tidak ada kaitannya berapa lama masa bekerja dengan santai akhirnya bisa senioritas. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di sini sendiri itu kalau untuk yang antar masing-masing bagian itu tidak ada yang istilah senioritas yang kayak gimana gitu. Maksudnya terus kalau misalnya lama kerjanya terus boleh lebih santai-santai atau apa gitu tuh nggak ada. Nah, cuman kita biasanya apresiasinya lebih, maksudnya kayak misal nih waktu itu kayak kita pergi kemana atau apa yang biasanya memang yang kerja lebih lama itu malah lebih ngerti gitu. Nah, kita udah di luar jam kerja tapi misal nih lagi ada apa. Nah, dianya nih yang handlein atau apa. Nah, pas ketika pulang kita kasih biasanya kita beliin oleh-oleh lebih atau apa. Nah, ya biasanya kayak hal-hal yang kecil-kecil aja sih sebenarnya. Cuman percaya atau enggak kadang-kadang untuk yang sekarang-sekarang ini kita terlalu pusing sama hal yang terlalu gede. Padahal hal yang sepele itu nggak diperhatikan gitu. Padahal dari hal yang sepele itu malah bisa ngefek baik sih. Gitu. Kalau strategi yang kakak lakuin itu untuk menjaga lingkungan kerjanya gimana kak? Yang pasti sih yang tadi itu ya. Jadi aku sih percaya kalau apapun itu bentuknya, segala macam kesalahpahaman dan lain-lain, miskomunikasi dan lain-lain itu bisa diselesaikan lewat komunikasi gitu. Jadi lebih kepada sering-sering komunikasi. Kita juga yang tadi aku bilang ya ada agenda briefing, ngobrol bareng, terus kita juga ada jalan-jalan rutin, gathering dan lain-lain. Nah, itu tuh lebih kepada hal-hal yang sepele lah, perhatian-perhatian kecil kayak misalnya mungkin nggak terlalu penting kayak itu rambut lu seriusan nggak mau dipotong gitu, maksudnya yang seperti itu akhirnya ada terjadi komunikasi nanti tiba-tiba yang cerita yang gimana gitu. Karena percaya atau tidak hubungannya itu memang harus di-touch-nya bukan cuman urusan pekerjaan, jadi lebih kepada personal touch-nya itu juga penting gitu. Cuman mungkin beda di treatment-nya aja sih masing-masing orang, karena kan beda kepala beda isi ya. Iya. Kalau pandangan kakak ya untuk membangun tim kerja yang baik itu gimana? Yang pasti itu adalah tidak egois, itu tuh udah pasti gitu. Apalagi di bisnis yang kayak begini kadang-kadang itu bisa jadi teman-teman yang cuman waiter, memang kalau di sini diajarin harus bisa semua gitu ya. Nggak yang harus yang emang
harus jago yang waiter harus jago kitchen apa tahu masak apa segala macam, harus bisa di bar dan lain-lain gitu tuh enggak, cuman setidaknya tuh tahu sedikit tentang banyak hal gitu. Jadi tag timnya itu enak gitu, biasanya sih seperti itu. Intinya itu yang paling penting nggak egois aja gitu. Jadi bisa lihat siapanya kok kayaknya lebih kerja ini atau apa, dia nggak cuman itu bukan bagian gue atau apa gitu kan, akhirnya ya udah dibiarin, nggak kayak gitu. Kayak gitu ya. Kalau menurut kakak ya, dalam menghadapi tren bisnis yang cepat itu kakak biasanya ngelakuin hal apa sih? Biasanya kan sekarang udah banyak nih coffee shop gitu ya kak. Itu cara kakak untuk kemarin itu yang memang diangkat, sebenarnya kita juga pengen kasih sesuatu yang beda. Satu yang pasti itu kalau ngomongin coffee shop ya, rasanya kalau orang awam ya kopi itu ya begitu gitu, kecuali memang dia penikmat kopi. Yang bisa dijual kalau kayak sekarang itu udah pasti tempat ya, lokasi, desain, dekor, apalah yang ala-ala kekinian atau instagramable atau apa gitu, secara konsep itu satu. Yang kedua itu kayak misalnya kita juga ada open bar, ada open band, yang mau main mau apa silakan, gratis, alat sudah disediakan dan lain-lain. Mau bar, mau coba bikin kopi sendiri atau apa tapi bayar ya. Maksudnya penasaran kadang-kadang gitu kan, cuman bisa ininya emang sebenarnya gimana sih, kayak gimana. Nah itu tuh kan tidak semua tempat menawarkan itu. Jadi lebih kepada pasti pelan-pelan nanti juga akan bergeraknya, pasti semuanya trennya sama kan gitu. Tapi selalu akhirnya ke-triggernya itu ini kita ngapain lagi gitu. Sama seperti juga main digitalisasi juga sih ya gitu sih. Ngomongin tempat ya kak, ini kan per lantai beda-beda ya kak. Ya itu konsep. Tujuannya itu gimana kak? Jadi pas awal itu kan memang lihat tempatnya secara lokasi, kebetulan ada ada dak juga kan di atas dan lain-lain, makanya dimanfaatin juga ya untuk rooftop. Karena memang secara pribadi, secara personal itu akunya sendiri emang demen yang kayak outdoor gitu tapi ya? Di dalam gimana ya, maksudnya kalau misal ngomongin di luar tapi di dalam gitu loh, gimana sih? Nah itu jadi kayak perasaan suasana masih di dalam tapi sebenarnya itu di luar gitu loh. Jadi itu terus pas ketika ngomong secara lantai per lantai, ada kepikiran kemarin tuh kan, maksudnya ya ada sih memang beberapa tempat di Jakarta yang dengan konsep yang sama, bahkan sampai kamar mandinya aja masing-masing lantai itu berbeda gitu. Cuman kita kan kapasitasnya nggak sebesar itu sih, jadi makanya pas kemarin tuh kayaknya seru juga nih, abis dari Bali sama Lombok beberapa waktu yang lalu gitu kan, terus lihat beanbag apa segala macam, kayaknya seru juga gitu kan, nggak cuman di atas tapi di dalam gitu kan, bisa santai-santai dan lain-lain. Akhirnya makanya kepikiran dibikin aja lah nih tiga lantai yang berbeda, dan kebetulan juga karena demen main musik ya, jadi di bawah itu udahlah dibikin yang emang benar-benar siapa gitu bisa main atau apa, karena pernah ngerasain dulu tuh rasanya lagi demen-demen yang ngeband, terus nggak ada tempat buat main gitu kan, main di mana aja itu rasanya udah puas banget. Makanya udahlah kasihlah gitu kan, gitu orang boleh main gitu kan. Aduh yang bocah-bocah yang baru-baru pengen main apa gitu nggak apa-apa gitu. Kasih free gitu ya. Kalau menurut kakak ya, pandangan melihat pegawai itu sebagai aset jangka panjang. Yang pasti sih itu tuh udah pasti secara konsep di awal itu pasti gitu. Kadang-kadang malah jauh lebih ngerasa bahwa mereka itu adik, mereka itu ya bukan anak juga ya, maksudnya ketuaan juga. Nah, ya pokoknya emang yang benar-benar kadang-kadang nih, misal bahkan hal sepele, akhirnya yang emang benar-benar mau cerita pacar atau apa gitu. Jadi yang emang benar-benar ya udah gitu, secara basic itu kita emang anggapnya emang ya keluarga. Tapi kalau misalnya emang salah atau apa, aku bisa jadi orang pertama yang emang bener-bener teriak dan itu lu ngapain apa begitu, kenapa, nah kayak gitu. Tapi ya udah sebatas itu, selebihnya udah masuk ke sesi yang coaching and counseling tadi gitu. Karena memang percaya atau tidak, cari orang itu kalau kayak sekarang mungkin bisa aja lebih gampang gitu. Tapi memang ada hal-hal, aku selalu bilang sama anak-anak yang kerja nih, walaupun waiter atau apa, ada hal-hal itu ketika kamu bekerja yang tidak bisa digantikan sama uang gitu. Temen yang baik, itu rezeki yang lain gitu loh. Dan belum tentu misal nih kamu dapat kerjaan yang jauh lebih baik, bayaran yang jauh lebih baik, tapi secara rezeki yang lainnya itu, yang faktor X-nya itu kamu nggak dapet gitu. Kayak gitu sih. Jadi
kenyamanannya gitu ya. Yang kayak gitu sih, akhirnya mereka kayak di sini ya udah gitu sih. Kalau menurut kakak itu perusahaan mempersiapkan karyawan dalam memberikan pelayanan terbaik gimana? Yang pasti kita tuh pas ketika pertama tuh ada pelatihan ya, maksudnya kayak ya semi training dan lain-lain, dan yang lainnya itu lebih kepada kita juga ada kayak modelan role play selalu nih, kadang-kadang nih ayo coba lu begini, mulai dari ngangkat tray, ngebersihin, nanyain, ngulangin apa misalnya nih, ngulangin pesanan atau apa, cara panggil dan lain-lain, sampai sedetail itu gitu. Karena secara basic sendiri aku juga marketingan juga gitu ya, maksudnya ya sedikit tahu gitulah, karena hal-hal yang seperti itu harus dan selalu diingetin, kayak misal cara bawa, cara taruh dan lain-lain, sampai yang sedetail itu sih. Jadi training itu udah pasti, role play iya, dan ketika memang dia udah jalan berapa lama, evaluasi kayak gitu. Ini loh, oh ternyata gini. Kemarin ada yang, karena kan kita juga kayak sekarang itu kan udah bebas ya, maksudnya terbuka juga ya, dari IG, dari Google review dan lain-lain, itu kan bisa kita kadang-kadang dapat input yang ini kok ada aja gitu loh. Kayak misalnya gitu ya? Pas awal itu di DM, tolong dong dikasih. Nah kayak gitu tuh sebenarnya inputan yang oke sih. Dengan adanya sekarang itu kita juga tahu, walaupun memang nggak semua kita itu bisa memuaskan semua orang gitu. Kadang-kadang ada yang menurut kita kayaknya biasa aja, mungkin karena orangnya tuh sensitif atau gimana, itu juga akhirnya ya tinggal kita melihatnya yang seperti apa. Pasti saya akan tanyakan kemarin emang apa masalahnya, kenapa gitu loh sama orang ini, apa enggak gini loh Bu, itu ceritanya kemarin ya, yang kayak gitu baru. Oh itu dari sisi dia, itu dari sisi konsumen. Waktu itu emang yang kadang-kadang sampai yang ketemu, oh ternyata apa sih, oh miskomunikasi aja, yang kayak gitu-gitu aja sih paling. Ngomongin tempat sama konsepnya, itu langkah awal yang kakak lakuin itu dalam membuka bisnis ini gimana? Yang pasti sih itu, nggak langsung yang misal nih kayak apa ya, kayak dapet hidayah, tidur terus habis itu tiba-tiba mimpi kebangun terus langsung wah gitu, itu enggak. Ini melewati beberapa kali ganti konsep juga sih, maksudnya no, bukan ganti konsep sih, lebih kepada kayak ini diapain lagi ya, dikasih apa ya, itu tuh ada beberapa step sih sebenarnya, sampai emang bener-bener udah nih kayaknya udah nih yang paling oke seperti ini, tinggal paling kayak aku nih di bawah gitu kan ya, oh mainan lampunya diganti atau apa, yang cuman kayak gitu doang. Tapi kalau yang secara konsep atau apa memang dari awal sudah diputuskan gitu. Tapi paling kayak dekor-dekor yang sepele yang kecil-kecil aja, itu yang melalui proses kayak berapa bulan nih kan, kayaknya kurang oke nih, kayaknya mejanya diganti yang gini. Nah itu yang paling yang kayak gitu sih. Itu ya biasanya yang dekor itu langsung kakak sendiri? Konsultasi juga sama ada orang kontraktor juga kan, maksudnya kita kan juga ada kontraktor juga, terus kan emang ada rencana juga ada buka beberapa tempat lagi gitu kan. Cuman ya konsultasi gitu, terus emang dari dulu emang demen gimana ya, emang demen yang kayak gitu-gitu sih. Jadi kadang-kadang ini kayaknya cocoknya sama ini, mix and match sendiri gitu, mulai dari hal yang sepele, mulai dari baju ngapain sendiri, ini kayaknya bagus diginiin, emang suka gimana ya, suka gitu sih, ngedesain sendiri gitu. Dari nama tempatnya ya kak, yang bikin penasaran sih, Kopi Racer, kenapa dinamain itu? Itu sih sebenarnya itu nggak jelas banget maksudnya itu kayak, karena kan aku juga ada kerjaan yang kaitannya sama motor, ya sama motor, makanya di bawah juga ada tenda motor dan lain-lain gitu. Jadi secara konsep itu malahan itu kita pengennya yang secara basic itu kan sudah ada ya, cafe riders, terus apa yang kadang-kadang tuh malah yang warung memang khusus untuk ojol kan ada juga kan yang seperti itu. Nah kemarin tuh kepikirannya ya karena memang konsepnya adalah kopi, terus kayaknya kalau kopi terus apa kopi apa itu kan kayaknya yang terlalu eksklusif gitu ya, terus yang too much banget gitu kalau menurut aku, kayak yang lucu-lucuan tapi yang serius gimana sih gitu. Jadi intinya itu sebenarnya ya kopinya itu dari kopi, kalau misalnya racernya itu makanya di logonya juga kan ada gambar motor dan lain-lain. Ya sebenarnya itu slangnya kemarin tuh racer, sebenarnya ngerti gak sih racer gitu kan. Terus habis itu tapi kayaknya kita jualan nasi juga kan, ricer gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh random, ngerti gak sih namanya itu
ya udah oke, fine ini gitu kan ya. Terus kayak antara percaya nggak percaya, masa iya sih pakai nama ini, tapi ya udahlah gitu kan ya. Udah pesen ini itu, ya udah akhirnya ya kayak begitu. Kalau misalnya ditanya sebenarnya secara sejarah itu seperti apa, pasti jawabannya agak sedikit random. Jadi mungkin saya cukup di sini pertanyaannya Kak. Terima kasih ya Kak untuk malam ini. Iya, sama-sama. Iya.